Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semua, saya Arif Suparmono dari MTN Satu Butir. Saya ngajar pelajaran matematika, pelajaran yang mudah ya untuk kalian. Saya pernah diberi tebakan sama teman saya tukang parkir itu ya, di Sun City kalau itu dia hanya memberitahukan banyaknya roda sama banyaknya mobil dan motor. Terus saya disuruh nebak, berapakah banyaknya motor, berapakah banyaknya mobil masing-masing. Saya bingung pada waktu itu, gimana caranya? Oh iya, ternyata saya ingat. Itu bisa diselesaikan melalui SPLDV ya, penyelesaian melalui sistem persamaan linear dua variabel. Ya anak-anak semua, untuk sistem persamaan linear dua variabel UKD-nya, kompetensi dasarnya menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, masalah sehari-hari ya. Indikatornya yaitu menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di pertemuan yang lalu sudah kita pelajari, yaitu dengan beberapa cara ya. Yaitu yang pertama, kita ingat lagi, substitusi, eliminasi, grafik. Nah, ada juga yang campuran. Campuran tuh eliminasi digabung dengan substitusi. Ya, terserah kalian yang mudah yang mana. Nah, kita nanti cobakan saja ke dalam permasalahan di soal ya. Nah, ini ada lembu, 4 oxen as strong as 5 horse. Maksudnya apa itu? Saya juga bingung sih. Nah, itu ada bison ya kalau di luar negeri, itu sama kuda. Nah, itu sama kuat. Kudanya 5 sama bisonnya 4, itu sama kuat. Nah, kalau di persamaan disebut sama, itu persamaannya sama kuat. Kemudian yang di bawahnya itu ada gajah, itu sama kuat dengan bison tambah 2 kuda. Nah, kalau sama-sama menariknya itu tidak ada yang menang, sama-sama kuat. Nah, yang pertanyaannya yang paling bawah itu ada gajah sama 3 kuda dengan bison 4. Nah, itu menang yang mana? Nah, bagaimana menyelesaikan? Nah, kira-kira dengan cara apa anak-anak untuk menyelesaikan? Ya, betul sekali, yaitu dengan cara substitusi. Ya, substitusi. Bagaimana substitusikan? Dari yang diketahui itu kita selesaikan ini. Ya, itu ada gajah sama 3 kuda sama 4 bison. Nah, gajahnya diketahui tadi bisa disubstitusikan diganti dengan 1 bison dan 2 kuda ya. Jadi akhirnya itu ada 5 kuda dan 1 bison. Nah, padahal tadi yang diketahui yang pertama tadi 4 bison itu senilai dengan berapa? 5 kuda. Dan akhirnya kita tahu menang yang mana? Ya, menang yang gajah dan 2 kuda. Karena yang gajah dan 2 kuda itu sama dengan 1 bison dan 5 kuda. Padahal yang satunya hanya 5 kuda. Nah, itu anak-anak, itu penyelesaiannya dengan cara substitusi. Nah, jadi kesimpulannya menang yang gajah dan 2 kuda. Ya, itu anak-anak untuk yang contoh yang kedua. Ada 3 ayam. Ya, ayam. Ada yang senang main ayam ya, adu ayam, itu jangan ya, itu berdosa. Ini ada ayam potong ya, ayam itu ada 4 gambar. Ada 4 gambar.
ayam yang pertama, yaitu gambar yang pertama, ada ayam babon gitu, tambah ayam sedengan ya, yang menjelang dewasa itu ya. Itu kalau ditimbang beratnya 10,6 kg. Kombinasi yang kedua, ayam yang babon tambah satu ayam kecil ya, itu beratnya 8,5 kg. Yang ketiga, ayam sedang ditambah ayam kecil itu beratnya 6,1. Nah, pertanyaannya yang di situ, yang gambar keempat, berapakah berat ayam babon itu tambah ayam sedang tambah ayam kecil? Nah, itu bagaimana cara menyelesaikannya? Kira-kira bagaimana, Nana? Ya, itu dengan cara berbagai cara sebenarnya ya. Salah satunya, kalian mungkin bisa menyelesaikan dengan berbagai teknik ya. Salah satunya dengan menjumlahkan antara kombinasi yang pertama dan kedua. Nanti setelah itu baru substitusi. Nah, kita lihat aja penyelesaiannya. Nah, yang pertama, ayam babon tambah ayam sedang itu beratnya 10,6 ditambah dengan ayam babon dengan ayam kecil, beratnya 8,5. Berapa semua beratnya? Jadinya kan 2 ayam babon tambah ayam sedang tambah ayam kecil. Jadi beratnya berapa itu? 19,1. Terus bagaimana? Nah, setelah itu untuk 2 ayam babon tambah 1 ayam yang sedang tambah ayam yang kecil itu 19,1 dikurangi ayam yang sedang tambah ayam yang kecil tadi yang diketahui 6,1 ya. Hasilnya 2 ayam babon. 2 ayam babon dengan berat masing-masing sama. Itu berapa? 13 kilo. Jadi masing-masing ayam babon berapa beratnya? Ya, betul. Ini dibagi 2 ya. 13 dibagi 2. Akhirnya berapa? 6,5. Jadi berat 1 ayam babon ditambah 1 ayam sedang tambah ayam kecil itu tinggal jumlahkan ya, 6,5 tambah 6,1. 6,1 tadi kan ayam sedang tambah ayam kecil ya. Hasilnya 12,6 kilo. Nah, itu contoh soal kontekstual masalah sama linier variabel yang dengan cara substitusi ya, substitusi. Ya, anak-anak, untuk kita mencari berapa berat masing-masing ayam sedang sama ayam babon, caranya tadi ayam babon sama sedang sama yang kecil itu 12,6. Kalau dikurangi ayam babon sama sedang, hasilnya kan tinggal ayam yang kecil. Nah, ayam yang kecil itu berarti 12,6 dikurangi 10,6. Hasilnya 2 kg. Nah, untuk yang ayam sedang gimana? Ya, sama ya, ayam babon, ayam sedang tambah ayam kecil tadi 12,6 dikurangi ayam babon sama ayam kecil. Ya, tinggal ayam yang sedang ya. Jadi ayam sedang berapa? 4,1. Itu anak-anak contoh dari cara substitusi. Nah, sekarang kita masuk ke yang matematika full ya, matematika. Tentukan minimal 1 penyelesaian bulat dari setiap persamaan x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan 1001. Nah, penyelesaian bulat itu yang bagaimana? Nah, berarti bulat itu bilangan bulat, tidak pecahan ya. Jadi kalau pecahan bukan penyelesaiannya. Hanya 1 ya, hanya 1 dari situ. Loh, bagaimana ini? X-nya berapa, Y-nya berapa? Nah, kita bingung ya dari sini. Kita mungkin sudah mengetahui cara memfaktorkan pengurangan bentuk kuadrat. Kuadrat dikurangi Y kuadrat itu kalau difaktorkan X tambah 1 kali X kurang 1. Jadi penyelesaiannya seperti ini. X kuadrat kurangi Y kuadrat itu sama dengan 1001. Jadi X kurang Y dikali X tambah Y sama dengan 1001 itu bisa difaktorkan, yaitu 143 kali 7. 143 itu bisa difaktorkan 11 kali 13. Nah, itu kita bisa milih ya.
dari dua bilangan itu. Jadi bisa dipilih, kalau X kurang Y itu sama dengan 7, maka X tambah Y-nya 143. Nah, nanti diselesaikan dengan cara eliminasi. Eliminasi itu bisa dikurang, bisa ditambah. Ya. Jadi kalau yang kita hilangkan ini Y-nya ya, Y-nya, kita lihat tanda di depannya Y itu tidak sama ya, satunya kurang, satunya tambah, maka itu harus ditambah. Tapi kalau tandanya sama, misalkan kurang Y sama kurang Y, harus dikurang. Ya. Intinya kalau tandanya tidak sama, harus ditambah. Jadi kalau ditambah berarti X ditambah X itu berapa? 2X sama dengan min Y ditambah Y itu 0, tidak usah ditulis. 7 ditambah 143 itu 150. Jadi X-nya 150 bagi 2 itu 75. Nah, 75 adalah bilangan bulat. Jadi penyelesaian. Nah, kita substitusikan ya. Sekarang yang Y-nya kita cari. Salah satu ya, misalkan X kurang Y sama dengan 7. Nah, jadi min Y sama dengan 7 dikurangi 75. Kenapa 75? Jadi X-nya tadi kan 75. Kalau dipindah ruas itu jadi kurang 75, jadinya min 68. Jadi min Y sama dengan min 68, Y-nya itu 68. Y juga bulat. Jadi itu salah satu contoh penyelesaian bulat. Kalian bisa mencoba penyelesaian bulat lainnya ya. Jadi persamaan linear dua variabel juga bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal ini mungkin setingkat olimpiade ya. Selanjutnya untuk permasalahan keempat. Nah, yang tadi saya utarakan itu ada di tempat parkir ada 13 kendaraan bermotor. 13 itu ada motor dan mobil. Nggak tahu motornya berapa, mobilnya juga berapa, nggak tahu. Sedangkan jumlah rodanya 38. Berapa banyak mobil di tempat parkir tersebut? Nah, itu pertanyaan. Mungkin itu yang membuat pertanyaan itu sudah tahu. Kita yang ditanya tidak tahu. Nah, kita menyelesaikannya dengan cara penyelesaian dengan SPLDV ya. Gimana kalau soal cerita ini bagaimana? Nah, kita harus memisalkan dulu ya. Memisalkan dulu. Penyelesaiannya, misal X adalah banyak motor di tempat parkir tersebut. Kalian boleh tidak X ya, mungkin Y, A atau B terserah ya. Tapi biasanya matematika seringnya X ya. Jadi banyak motor di tempat parkir tersebut. Bukan motor di tempat parkir tersebut ya. Kalau motor di tempat parkir tersebut, dan yang Y-nya nanti mobil di tempat parkir tersebut, itu permisalan yang salah ya. Jadi kalau misalkan dituliskan X tambah Y sama dengan 13, masa motor ditambah mobil 13? Itu kan salah. Jadi yang benar harus banyak motor. Nah, ada nilainya ya. Jadi X itu mewakili nilai, Y juga mewakili nilai. Jadi kalau dituliskan 13 kendaraan bermotor, berarti banyaknya motor tambah banyaknya mobil itu 13. Jadi X tambah Y 13. Jumlah total rodanya 38. Nah, kalau sepeda motor rodanya berapa? 2. Kalau mobil rodanya 4. Jadi nanti persamaannya 2X ditambah 4Y sama dengan 38. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita dengan metode campuran ya. Kita dulu eliminasi dulu. Yang pertama X tambah Y 13, 2X tambah 4Y 38. Nah, kita lihat koefisiennya X dan Y ya. Kalau yang ditanyakan apa di sini? Ditanyakan adalah banyaknya mobil. Berarti yang kita eliminasi yaitu X-nya. Karena nanti kalau X-nya dieliminasi langsung ketemu Y-nya ya. Y-nya banyaknya mobil. Jadi X tambah Y, jadi situ Y-nya koefisiennya 1 ya. Supaya X-nya 1 juga ya. Jadi supaya 2 sama dengan yang bawahnya harus dikali 2. Yang bawah kali 1. Jadinya 2X tambah 2Y sama dengan 26
2X tambah 4Y sama dengan 38. Nah, ini karena 2X sama 2X ini sama-sama positif, maka harus dikurang ya. Karena sama tandanya sama positif ya. Nah, 2X kurang 2X 0, tidak usah ditulis. 2Y dikurang 4Y itu min 2Y. 26 dikurangi 38 itu min 12. Jadi Y-nya min 12 dibagi min 2. Jadi Y-nya ketemu, karena negatif bagi negatif ketemunya positif yang 6. Jadi banyaknya mobil adalah 6. Nah, itu anak-anak mungkin untuk cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalau sistem itu hanya satu penyelesaian. Kalau kalian menemukan hanya persamaan linear dua variabel, itu banyak penyelesaian. Jadi kalau sistem itu mesti ada dua persamaan. Nah, nanti kalian bisa latihan sendiri menyelesaikannya dengan cara apa tadi? Eliminasi, bisa substitusi, bisa grafik, bisa campuran. Anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak berlatih, insya Allah mudah ya. Kalau kalian mulai dari suka matematika, insya Allah nanti matematika menjadi mudah ya untuk kalian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.